Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat kelima dari ayat-ayat Al-Quran yang menyarankan atau memberitahu kepada kita, menginformasikan kapan kita mengucapkan alhamdulillah. Pada kajian kali ini kita akan membahas surat Al-Ankabut ayat 63. Konteks perintah untuk mengucapkan hamdalah pada ayat ini adalah ungkapan yang patut diucapkan ketika kita mendengar pengakuan orang-orang kafir yang menentang ajakan para nabi, terutama ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tauhid, kepada Islam. Mereka ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi serta jagat raya ini, mereka akan menjawab bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika mendengar pengakuan tersebut, ucapkanlah alhamdulillah. Artinya kata hamdalah diucapkan saat mendengar pernyataan akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang justru menentang ajakan atau dakwah untuk meluruskan keimanannya, meluruskan kepercayaannya dari kemusyrikan menuju tauhid. Para pemirsa rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aksaruhum la ya'qilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti akan hal ini. Artinya mereka mengakui, tapi ketika mereka menyembah, mereka menambah-nambah Tuhannya dengan benda-benda lain, atau memfasilitasi peribadahannya dengan tindakan-tindakan lain. Para hadirin dan pemirsa rahimakumullah, ayat ini dimulai dengan kalimat tanya. Wala in sa'altahum man nazala minas samaa'i ma'an. Ini tentu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita membutuhkan air dan paling dirasakan. Maka pertanyaan sekitar siapa yang menurunkan air ini agak sangat mendasar dan sangat menyentuh. Dan pasti jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Ankabut ayat 63 ini, pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kaum musyrikin yang menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Artinya mereka menduakan, mensejajarkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ungkapannya, kalau tidak karena benda, kalau tidak karena, nah itu jika tertanam di dalam hati sebagai sebuah keyakinan, maka termasuk dalam konteks kemusyrikan. Mereka mengaku bahwa yang menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, serta mempergantikan siang dan malam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki bagi hamba-hambanya. Ya, tentu saja dengan melihat tadi misalkan disebutkan siapa yang menurunkan air dari langit, itu kan bentuknya rezeki. Dengan air dari langit itu tumbuhan
yang menjadi makanan kita, menjadi sarana kehidupan kita bisa tumbuh. Allah yang menentukan perbedaan ajal, perbedaan rezeki. Ada yang kaya, ada yang miskin. Karena dialah yang mengetahui apa yang sesuai dengan masing-masing dari setiap manusia itu. Siapa yang cocok untuk menjadi kaya dan siapa yang cocok untuk miskin. Nah, ini sangat menarik karena di dalam ajaran Islam misalkan bagaimana cara menggunakan kekayaan, bersikap kaya. Orang boleh saja tampak seperti miskin tapi sikapnya kaya. Nah, ini semua perbedaan-perbedaan ini karena kesesuaiannya dengan masing-masing individu. Kemudian disebutkan juga bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk mencipta segala sesuatu dan yang mengaturnya sendiri. Jika demikian, kenapa mereka masih menyembah selain Allah? Ini pertanyaan. Sudah tahu, sudah mengakui, tapi kenapa mereka masih menyembah selain Allah? Atau bersandar kepada selain Allah? Mestinya karena dia satu-satunya yang menciptakan, maka dia juga satu-satunya yang harus disembah. Para pemirsa rahimakumullah, inilah penegasan ada dua macam tauhid atau tindak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak saja hanya mengakui bahwa Allah yang mencipta, satu-satunya yang mencipta, bahwa Allah satu-satunya yang memelihara. Ini disebutnya tauhid rububiyah, tapi itu saja tidak cukup. Kalau tauhid rububiyah artinya keyakinan akan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memelihara, dan yang mengatur alam jagat raya ini, mungkin semua orang sudah bertauhid. Tapi itu saja tidak cukup, karena pengakuan terhadap keesaan Sang Pencipta itu harus dihubungkan dengan pengakuan terhadap ketuhanan. Ketuhanan itu artinya tentang zat yang patut disembah, disebut uluhiyah. Ilahun itu artinya Tuhan yang disembah. Maka dalam Al-Quran itu selalu dijelaskan ketika Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwa Allah satu-satunya yang sebagai ilah, sebagai Tuhan yang patut disembah, selalu dikaitkan dengan keesaan penciptaan yang disebut tauhid rububiyah. Di sini pembeda ya. Jadi pengakuan atas kekuasaannya oke, mungkin sudah bisa dapat dipahami, dirasakan, dimengerti oleh setiap orang. Tapi keesaan dalam hal penyembahan, peribadahan kepadanya ini masih banyak, kita sebut saja penyimpangan. Nah, ini disebut kemusyrikan, jadi penyimpangan terhadap, jadi dalam beribadah masih menyertakan keyakinan lain. Misalkan kaum musyrikin Quraisy itu, mereka kalau ditanya, mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tapi mereka ketika beribadah, mereka ke sana kemari membawa berhala, ada yang membawa batu. Jadi kalau berhenti di satu tempat di padang pasir, dia simpan batunya yang bekas tungku masaknya itu, kemudian dia sembah dulu, dia respect dulu, dia sembah dulu, kemudian baru jalan lagi. Ini kondisi menggambarkan bagaimana praktek kemusyrikan. Ada lagi dengan menyimpan berhala-berhala. Mereka mengetahui bahwa Ka'bah adalah Baitullah, pusat untuk berkiblat, menghadap ketika beribadah menyembah Allah. Tapi tidak cukup dengan itu, mereka menyimpan berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka yang harus disembah ada sekeliling. Ini gambaran bagaimana kemusyrikan. Para pemirsa rahimakumullah, demikian perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang semuanya harus dipadukan.
ketika diakui yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang disembah juga hanya Dia. Jangan menyertakan media-media yang lain. Ya seperti berhala tadi dianggapnya media untuk memperdekat kepada Allah. Ini tampak di dalam syair-syair jahiliyah itu kalau mereka mengakui adanya Tuhan, bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Kemudian penjelasan berikutnya seperti yang dituliskan di dalam tafsir Jalalain, misalkan sesungguhnya jika menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah bumi itu mati, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka kenapa mereka menyekutukan? Mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada mereka, segala puji bagi Allah atas tetapnya hujah terhadap kalian. Jadi di sini diajak berpikir. Orang-orang kafir itu diajak berpikir bahwa hujahnya, bahwa alasan yang kuat, dalil-dalilnya bahwa Allah itu yang patut disembah sudah jelas. Saat inilah kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi di sini kalau menurut Jalalain bahwa ucapan Alhamdulillah itu disampaikan saat menghadapi penolakan-penolakan orang musyrik yang sudah mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bunyinya menurut jalan lain, segala puji bagi Allah atau alhamdulillah atas tetapnya hujah terhadap kalian. Tapi kebanyakan dari mereka tidak memahaminya, artinya tidak memahami kontradiksi mereka dengan hal ini. Para pemirsa rahimahullah. Berikutnya As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pembuktian terhadap kaum musyrikin tentang tauhid ilahiyah dan ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yang merupakan kelaziman dari tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal pemeliharaan segenap makhluk. Karena kepercayaan kaum musyrikin mengaku pencipta dan pemelihara hanyalah Allah, tapi dalam peribadahan mereka menyembah Allah juga, menyembah berhala. Kemudian jika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan dari langit sehingga tanah yang mati bisa subur, dan siapa yang mengatur semuanya dalam semesta ini, mereka akan menjawab hanyalah Allah satu-satu. Dan niscaya mereka akan mengakui kelemahan berhala dan apa-apa yang mereka sembah bersamaan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh sekali jika mereka mendustakan Allah dan memilih untuk menyembah kepada sesuatu yang mereka akui sendiri bahwa yang mereka sembah itu lemah. Diakui juga bahwa semuanya tidak bisa mengatur sesuatu apapun. Para pemirsa rahimakumullah, titik tekannya pada kelemahan berhala-berhala atau benda-benda yang dijadikan media atau dijadikan tandingan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutnya menyembah Allah, tapi juga mereka mengakui ada kekuatan lain. Para pemirsa rahimakumullah, untuk itu As-Sa'di melanjutkan penjelasannya. Katakanlah alhamdulillah yang telah menjelaskan antara hidayah dan menjelaskan antara kebatilan yang dilakukan oleh kaum musyrikin agar terhindar kita dari musyrikan dan kebatilan tersebut. Katakanlah alhamdulillah yang telah menciptakan alam yang ada di atas dan di bawah, serta mengatur dan memberinya rizki, memberi banyak rizki kepada yang dikehendakinya, dan memberi sedikit rizki kepada yang dikehendakinya, karena kebijakan Allah Subhanahu wa taala dan karena pengetahuannya atas apa-apa yang sesuai dengan hambanya. Ini hampir mirip dengan penjelasan dari Mukatsir. Para pemirsa rahimakumullah, pelajaran dari Al-Ankabut ayat 63, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun." Adalah pertama, ini kalimat tanya. Ini merupakan metode dalam berdakwah, dalam menyeru kepada kebenaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan dialogis memancing untuk menggunakan pikiran. Ya.
Karena kebanyakan kan kaum musyrikin itu kan ikut-ikut saja apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya. Dengan pertanyaan ini diajak untuk berpikir. Ini penting karena kemampuan berpikir orang juga tidak sama. Ya, ada kemampuan berpikir hanya tahu, kemudian melaksanakan. Tapi apa dilaksanakan, kemudian dianalisis kebenarannya, akhirnya berpikir. Contoh yang diabadikan oleh Al-Quran, misalkan dari proses berpikir mencari kebenaran itu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia melihat, dia menyaksikan, dia mengajukan pertanyaan kritis. Kenapa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa, yang mereka buat sendiri? Maka dari situlah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dengan pengamatan, dengan pemikiran yang kritis dan pengamatan. Melihat bulan, wah ini Tuhan. Tahu-tahu pas subuh hilang, wah nggak mungkin. Ini. Melihat matahari, wah ini lebih besar, ini Tuhan. Ternyata hilang juga, wah bukan, pasti ini bukan Tuhan. Karena Tuhan timbul menghilang. Nah, kalau Tuhannya timbul menghilang kan malah menjadi apa ya lucu saja gitu. Masa yang mau dijadikan panutan, dijadikan sembahan, dijadikan sandaran timbul dan menghilang. Nah itu kasihan yang bersandar kepadanya. Akhirnya mentok sehingga Nabi Ibrahim menyatakan kalau tidak diberi petunjuk olehmu ya Rob, jadi oleh Allah. Nah, jadi keyakinan akan adanya Tuhan sudah ada, cuman cari bentuknya dalam bentuk apa. Dari menganalisa itu akhirnya kesimpulannya bahwa memang tidak bisa disamakan dengan apa yang terlihat pada penjelasan ayat sebelumnya, bahwa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Demikian misalkan ucapan Imam Ahmad. Metode dalam berdakwah yaitu dengan menyampaikan dialog dan berdiskusi. Dengan metode berdiskusi memberikan argumen yang lebih baik. Jadi argumennya mesti yang terbaik, bukan asal-asalan. Kemudian bukti bahwa setiap manusia pada dasarnya mengakui siapa penciptanya, siapa yang menurunkan langit dan bumi, apa hujan dari langit dan menghidupkan bumi yang telah mati, yang tadinya gersang menjadi hijau. Pada dasarnya mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti bahwa manusia mengakui akan keberadaan Tuhan yang memelihara dan mencipta. Ya Rabb. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan pemelihara. Kemudian berikutnya penjelasan bahwa mengucapkan hamdalah dilakukan saat orang kafir mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada mendengar ada pengakuan dari orang-orang yang bukan Muslim, artinya tidak memeluk agama Islam, tentang keesaan Allah dalam hal penciptaan, jadi tauhid rububiyah tadi, katakanlah alhamdulillah. Pengakuan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah yang kita dengar dari yang ada di sekeliling kita, dari orang-orang yang katakan alhamdulillah. Kemudian menjelaskan juga bahwa penolakan kaum musyrikin terhadap ajakan dan dakwah dari Rasulullah SAW adalah suatu bentuk kekeliruan yang tidak beralasan. Jadi alasannya tidak kuat. Alasannya hanya karena mengikuti tradisi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.